Adi Armando kan kemarin mengusulkan kepada Menteri Agama agar perjalanan haji dihapuskan dari Indonesia karena membuang uang triliunan rupiah. Itu karangan orang-orang Arab yang diuntungkan orang Arab. Begitu sentimennya kepada Arab karena S3-nya beliau ini di Amerika, Pak, di brainwash sama Yahudi. Bangun kebencian kepada Islam. Malu berjubah, malu bergamis, malu pakai baju koko, malu ngaji, malu pegang Quran. Ini target kafir. Berhasil mereka di Indonesia ini. Yang dimasukkan apa? Dasi jas. Subhanallah. Apa yang saya katakan kemarin? Minder peradaban. Oh, kita bukan orang Arab. Saya jawab, kita bukan orang Amerika. Kenapa ente berdasi? Betul ya, Pak? Hati-hati anak bapak di luar sana, Pak. Sudah minder peradaban, malu pakai jenggot, malu pakai gamis, malu ke masjid, malu sholat jamaah. Masa sih kita anak muda sholat jamaah? Masa sih kita dengar Quran? Masuk musik dong, slang. Jauh. Ya jauhlah dari Allah. Nah, ada ini pernah nanyakan, bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Dalam Al-Quran, lahwal hadis. Ya, surah 26 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Gereja saja pun boleh musik setelah abad keempat. Sampai abad keempat musik itu haram bagi Kristen. Tapi ketika pasturnya jalan ke Jerman, dilihat isi Injil itu diterjemahkan jadi liturgi, jadi kor. Apa kata pastor? Kalau kita pisahkan mereka dari musik, mereka akan keluar dari Kristen. Sudah, kita jadikan musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Umat Islam mengikuti itu sekarang. Al-Quran dinyanyikan, salawat dinyanyikan, istighfar dinyanyikan, kalimat talbiyah dinyanyikan pakai musik. Itu mengikut Nasrani. Ustadz yang di luar sana bilang, ini musik Islami. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mu'alaf? Nggak pernah, Pak, disyaratkan musik itu. Yang dibolehkan dalam Islam rebana, tidak ada pakai seruling, tidak ada organ tunggal, tidak pakai gitar. Itu permainan syaitan. Coba Bapak dengar musik itu. Maaf, Gus Dur saja pun tidak bisa melihat. Ketika dengar musik, tangan mulai bergerak. Iya, Pak. Saya bukan menghina, Pak, menirukan. Coba dengar musik Gus Dur. Iya. Benar, coba lihat. Begitu luar biasa musik. Yahudi itu mengintai. Umat Islam tidurkan dengan musik. Musik tidak dihafal pun anak-anak hafal. Sementara Al-Quran dihafal pun hilang. Anak saya Pak itu, oh, cepat sekali hafal musik itu. Padahal nggak pernah dihafal. Tapi baca Quran, meringis baru mau. Kenapa? Begitu disuruh baca Quran, setannya langsung masuk. Coba lihat Bapak kan, asal ngaji cari senderan. Kenapa? Setan menyuruh nyender gitu. Iya Pak, pengaruh setan ibu itu. Akhirnya kesetanan. Terus. Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya. Barang siapa yang berteman dengan setan, pasti dijamin Allah loh. Pasti menyesatkan. Masalahnya Bapak tahu nggak? Antum tahu nggak? Kenapa semudah itu kena bisikan setan? Karena mempengaruhi manusia tidak vulgar, tidak kasar, tidak keras. Lembut, halus. Itulah yang dilakukan orang jil itu. Udahlah, kita nggak perlulah mengaku masuk surga. Orang lain juga punya hak kok. Udahlah, nggak usah sholat kok. Yang penting kebaikan. Nggak usah kurban, yang penting sedekah. Nggak usah berangkat naik haji, yang penting membangun orang muslim yang tidak mampu. Nggak perlu sholat lah, yang penting eling. Iya Bu, setan itu menggoda Adam halus sekali. Dia tidak kasar, tidak vulgar. Makanya di Indonesia ustaz-ustaz lembut itu disenangi. Betul kan? Ustaz lembut itu coba di televisi itu paling disenangi ustaz lembut. Tapi begitu ada ustaz tegas bicara hadis, Dr. Rashid dicoret dari TV One. Ada ustaz tegas, Dr. Anwar Sanusi dicoret dari TV One.
Ada ustadz tegas bicara tafsir, Ihsan Tanjung dibuang dari Antv. Mereka curhat sama saya. Saya udah diusir Pak Munjiri, kata Ustadz Dr. Rasid. Tegas dia bicara hadis itu. Maunya mereka ustadz itu cengengesan. Serba boleh. Pakai musik, lihat TV One itu. Makanya saya diminta di sana, saya nggak mau. David Khalid menghubungi saya. Pak Munjir, bagus saya ngisi kajian. Tahu David Khalid ya, Bu? Aktor itu. Habis pengajian datanginya saya. Pak Munjir, mau nggak saya minta televisi gini? Aduh. Kalau saya orang bilang, alhamdulillah, rezeki banyak kan gitu. Aduh. Kenapa? 10 menit masuk musik, 10 menit masuk musik. Yang nyanyi wanita. Suara itu kan aurat. 10 menit ceramah masuk iklan. Iklannya sabun, busana dibuka satu-satu. Ya kan iklan sabun itu. Orang sudah tahu kok sabun untuk mandi, nggak perlu buka busana di televisi itu. Membuat bapak-bapak, gitu. Subhanallah. Terus, antum, habis, terus. Surah 69 ayat 42. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Makanya tidak boleh percaya paranormal. Ibu selalu ngotot, ngeyel, kareh kapalu. Apa jawaban ibu? Dia Pak pakai Quran. Saya bilang, Quran bisa diseret kemana-mana. Bisa dipakai orang soleh, bisa dibaca orang salah. Bisa dimanfaatkan oleh dukun, bisa dipakai orang mukmin. Makanya membaca Al-Quran disuruh ta'awudz, a'udzubillah. Berlindung kepada Allah. Karena apa? Kalau tidak berlindung bisa diselewengkan setan maknanya, artinya, tafsirnya. Jadi a'udzubillah, berlindung kepada Allah. Firman Allah saja pun yang pasti benar, kita masih berlindung kepada setan ketika ingin membacanya. Apalagi tulisan manusia. Ta'awudz ya, bukan bismillah. A'udzubillah. Firman yang sudah mutlak kebenarannya, dijamin kepastiannya, kemuliaannya, maaf masih berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Karena setan bermain di tafsir. Orang jili itu hebat-hebat Pak Profesor kok. Kami pernah dialog dengan 8 profesor di UIN Jakarta. 8 profesor Pak. Tapi alumni Amerika, Toronto, Kanada, Australian University, dosennya orang Yahudi. Yahudi itu baca Quran, tafsir diselewengkan. Kalau tafsir kita Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabari, rujukannya langsung kepada Rasul, ashabah, para sahabat, Abu Hurairah. Kalau dia mereka enggak, menurut otaknya. Makanya salah satu buku karangan mereka Pak, hati-hati Pak, Sirah Nabi Muhammad, karangan mereka mengatakan Rasulullah menikah, mas kawinnya kitab Injil dari Khadijah. Bukunya dijual di toko buku mereka itu, Gramedia itu. Itu yang terbaca ibu-ibu nanti. Saya baca sudah itu, Pak. Mas kawinnya Rasulullah dengan Siti Aisyah, Khadijah adalah Injil, Bible. Mana dalilnya itu, Pak? Yang ngarang siapa? Orang Nasrani ini, Pak, orientalis. Jadi menafsirkan Al-Quran berdasarkan orientasi dan fiksinya, khayalannya, bukan berdasarkan tafsir Rasul. Tafsir itu ada 2 yang paling solid, Pak. Apa itu? Tafsir ayah bin ayah, Al-Quran ditafsir Al-Quran, tafsir ayah bil hadis, Al-Quran ditafsir hadis. Di luar itu berpotensi menyimpang. Tidak semua ulama segampang itu menafsir Al-Quran. Makanya rujukan tafsir saya yang sering saya jelaskan di depan Bapak ini ada 3, Pak. Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabari. 3 meja di rumah saya tafsir itu. Harganya mahal memang, Pak. Seluruhnya sekitar 20-an, 20 juta. 1 meja nggak muat itu, Pak, tafsir itu. At-Tabari itu. Kenapa saya membaca itu? Karena aman saya. Tafsirnya langsung kepada Rasul. Tafsirnya kepada sahabat. Ibnu Abbas. Ibnu Jarir. Kalau sekarang kan terbalik. Semua menafsir Quran. Ya, terus. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Betul, Bu, jujur. Dari sekian banyak masjid di Bekasi, ada nggak 40% bicara Al-Quran ayat per ayat? Ada. Biasanya kan tabligh akbar, jiping kan, kajian kuping. Ini bisa ibu baca. Ibu ulang di rumah, ibu pelajari, ibu analisa. Makanya dalam Al-Quran, teknik psikologi ilmiah sekarang membuktikan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, itu sangat ilmiah.
membaca itu bisa menganalisa, bisa mengulang, bisa meriset. Sementara mendengar, Bapak 2 jam tinggal 50%. 6 jam 25%, 24 jam Bapak sudah hilang ceramah saya. Makanya sebenarnya lebih aktif kita membaca dan menganalisa daripada mendengar. Mendengar ini hanya penjelasan. Cuma memahami Al-Quran harus punya guru. Kalau tidak, tafsir menyimpang. Seperti oknum-oknum tasawuf. Ditafsirkan alif lam mim, alif Allah, lam malaikat, mim Muhammad. Rusak, Pak. Padahal itu apa? Mutasyabih. Betul ya? Bukan muhkam, dia mutasyabih. Tidak boleh ditafsir. Mereka nafsirkan alif itu Allah, mim itu malaikat, lam itu malaikat, mim itu Muhammad. Dari mana ilmunya? Waktu saya jelaskan, Pak, di Masjid Al-Iman, Cipinang Elok, ngamuk jamaah mereka. Didatangi saya. Bapak jangan begitu, karena di sini aliran itu ada seperti itu, Pak. Ternyata dia orang tasawuf. Saya bilang, Anda ulama enggak? Oh, saya memang bukan ulama, Pak. Yang berhak menegur saya ulama. Itu jelas haram.